mulai dari pengembangan sampai untuk pelaksanaan penggunaan Sirekap. Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU, kalau memang anggaran APBN digunakan untuk anggaran pemilu, untuk dana pelaksana, juga untuk Sirekap, kenapa hasilnya modelnya begini, Pak? Kemudian dibancak-bacakin anggaran APBN untuk pemilu digunakan untuk bansos yang seharusnya rutin tiap bulan kan rakyat menerimanya, kok dibuat alat politik seperti itu, Pak? Kalau memang ya Anda Bapak-bapak wakil rakyat ya Anda itu menggunakan yang namanya anggaran APBN untuk pelaksana pemilu dan sebagainya, Pak, tolonglah, Pak, ya, yang namanya pemilu itu seharusnya pemilu damai, bukan ini kehancuran ini dari mulai Bapak, kemudian Kodari, kemudian Gibran, ya kan, ini kemudian Paman MK, 4 orang monster ini ya yang berperan di pemilu tahun ini. Anggaran buat dibancak-bancakin begitu aja, buat bayarin orang-orang di TPS, petugas KPPS, ya kan? Seperti itu kan, Pak? Itu banyak yang bocor loh, Pak. Ya, terutama ada salah satu Dapil 3 di Nganjuk, ya. Itu kami diminta tolong. Ini sebenarnya udah pelaksana ini udah diatur banget, Pak. Benar-benar udah diatur. Kemudian ada yang di Lampung, Bekasi ya, kemarin ya protes juga ya, yang di Bekasi. Ini yang saya heran ini ya, anggaran APBN rakyat ya ini menikmatin bersama loh, Pak. Loh, ini pajak dari rakyat loh, Pak. Kok dibuat bancak-bancakan seperti itu? Ya kan? Apalagi untuk Sirekap dan sebagainya. Boleh nggak kira-kira transparan gitu loh, Pak? Kenapa modelnya pemilu bulan ini ya, Februari tanggal 14 itu udah disetting tanggal 5 Januari? Tolong, Pak, jangan kebablasan. Boleh nggak kira-kira rakyat menuntut itu Bapak tuh turun dari KPU? Menurut saya nggak becus ini, ya, nggak becus, Pak. Anggaran dibuat bancak-bancakin untuk memenangkan seorang paslon 02, ya kan? Bertindak semena-mena aja seperti itu. Transparan lah, Pak. Selamatkanlah negara ini. Jangan cara-cara begini, ini kehancuran akan menunggu, ya kan? Hasil Sirekap tetap disembunyikan seperti itu, tetap disembunyikan. Bapak hanya mengumumkan yang namanya perolehan dapil, kemudian perolehan partai, koalisi partai. Ya kan tetap unggul tuh. Itu yang namanya PDIP. Coba di sebelah tetangga. Hanya mendapatkan 261 suara kursi. Sedangkan yang dari PDI berapa? 300 lebih kan? Tuh, tegakkanlah keadilan dong, Pak. Jangan belajar mengajarkan kehancuran di negara kita. Boleh nggak kira-kira rakyat biasa seperti kami ini bersuara? Bapak itu turunkan dari KPU. Tolong, Pak. Bapak itu ditindaklanjuti gitu. Boleh nggak kira-kira Pak Hasyim Asyari itu diganti gitu loh saat ini, agar menemukan keadilan. Uang anggaran APBN dibuat bancakan. Begitu loh, Pak. Ya kan, semuanya tidak transparan. Ya kan, ini orang-orang model begini katanya mewakili rakyat. Apanya wakil rakyat? Giliran kalian minta dipilih ya anggota-anggota legislatif, anggota DPR, pemimpin, semuanya butuh suara dari rakyat. Ketika kalian menjabat semua suara rakyat semuanya diabaikan. Door to door kalian bagi-bagi bansos, ya, bagi-bagi uang, money politik, semuanya. Ketika
kalian menang, lupa dengan door to door kalian meminta suara rakyat itu. Rakyat kalian tinggalkan pesta pora kalian dengan cara kalian. Tolonglah Pak. Ya, yang serius. Kalau kerja itu yang serius. Jangan main-main gitu loh. Ya, nggak boleh gitu. Indonesia berteriak gitu. Turunkan yang namanya Bapak Hasyim Asyari, Ketua KPU saat ini, agar tercipta damai. Boleh nggak kira-kira? Banyak kecurangan. Sirkap itu berbentuk siluman saat ini, Pak. Tolong jelaskan ini kepada rakyat. Salam waras. Nggak boleh bersuara orang. Jika ada orang bersuara, nyawa taruhannya. Ampun dah penguasa saat ini.